Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini saya Zoom. Ya, Zoom sih, enggak. Istilahnya saya membuat video karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait draft mid semester. Terus yang kedua, posisi kebetulan saya sedang di Surabaya. Jadi, terus saat ini saya lihat beberapa pekerjaan yang sudah saya baca mau tak tulis, tapi kelihatannya nanti malah butuh waktu lama. Sisi lainnya saya di sini juga waktunya terbatas. Jadi saya langsung saja membuat video saja biar lebih apa? Lebih mudah dalam menyampaikannya ya. Nanti videonya disimak ya, dibaca, didengarkan apakah terkait tugas ini sudah sesuai atau belum karena ini untuk mid semester. Ya, setelah itu nanti Butias yang masuk ya. Ini kan saya hanya membuat materi kalau salah ya. Ya, dari total 13 atau 2 ya. Ya, total 13 itu ada beberapa catatan ya. Yang pertama saya ke tema dulu. Ya. Judul kayak gini administrasi intinya kan kemarin saya sudah menyampaikan tentang paradok ya. Jadi silakan depannya manajemen atau administrasi. Tapi menurut saya kayak tadi ya saya sudah sampaikan di pertemuan awal, saya aliran-aliran yang administrasi. Amannya seperti ini nih. Judul yang seperti ini susah. Karena manajemen itu ya di dalamnya ada perencanaan. Karena manajemen itu salah satu fungsinya ada perencanaan. Nah, apalagi ini manajemen perkantoran. Ini mohon direvisi dulu aja atau diperbaiki lah. Atau bahasa sederhana salah lah gitu aja. Ya, karena ya tadi kalau bisa sesuai nama mata kuliahnya itu manajemen perkantoran. Hal-hal yang bidang di antara dalam bahasa saya nih paradok antara administrasi perkantoran. Kalau ini cocoknya untuk pengantar manajemen, itu cocok. Tapi kalau manajemen perkantoran atau administrasi perkantoran kurang pas, ya. Oke, saya turun. Keamanan privasi perkantoran digital, DPA mini, ya. Penilaian dapat perhitungan data untuk alur TTE di perguruan tinggi, fokus akses kebocoran data dan sebagainya. Nah, Bapak ini masuk. Ini namanya manajemen perkantoran modern. Ini namanya modern, ya. Karena ada TTE, kemudian ada privasi perkantoran, dan ada lagi digital. Ini namanya administrasi perkantoran modern. Lanjut, silakan. Benar, ya. Kemudian, pemanfaatan aplikasi digital dalam efisiensi administrasi perkantoran ya pasti benar, ya. Eh, ada aplikasi, terus dilihat dari sisi efisiensi di bidang administrasinya. Nah, kalau kayak gini, artinya administrasi bermana kecil. Kalau kayak gini, mananya administrasi berskala kecil, ya, artinya bukan sebagai administrasi yang saya maksud sebagai kesatuan kegiatan. Kalau ini malah administrasi yang bersifat proses. Ingat nih, karena efisiensi administrasi. Justru administrasi yang luas dengan kalimat efisiensi kan apa namanya? Diper apa ya? Dipertolak istilahnya administrasi luas kok diefisiensi ya malah diperkecil. Ya ini kurang pas ya. Cuman ini perlu diotak-atik lagi. Kalau aliran saya kurang cocok ya. Ininya administrasinya perkantoran dengan kalimat efisiensi. Karena efisiensi itu dekat dengan manajemen ya. Terus pengelolaan keuangan dalam proses administrasi perkantoran. Nah, kayak gini enggak apa-apa. Pengelolaan keuangan dalam proses administrasi perkantoran. Karena keuangan itu bagian dari unsur administrasi. Ini memahami ya. Nah, kayak gini malah bingung ini. Pegawaian administrasi kepegawaian digital. Nah, tambahkan lagi aja nih. Administrasi kepegawaian digital untuk apa? Kalau bicara administrasi digital ya berarti administrasi itu antara satu tujuannya ya dalam hal apa ini kalau manajemen kan efektif dan efisien ya kalau administrasi ya terpenuhi untuk mencapai tujuan atau kerjasama sekelompok kelompok orang jadi orang yang saling bekerja sama minimal dua kelompok mencapai tujuan eh satunya lagi apa itu kerjasama jadi sekelompok orang kerjasama terus satunya tujuan nah administrasi pegawai ini dalam hal sisi yang apa ini apakah dalam hal bekerja sama atau dalam bekerja atau jadi tidak membahas digitalnya tapi lebih cenderung kepada bisa jadi prosesnya atau bagai
atau kerjasamanya dan seterusnya. Jadi administrasi atau kepegawaian ini adalah salah satu bagian administrasi. Dalam hal apa itu bisa jadi prosesnya yang saling bekerja sama. Bisa jadi kumpulan orang yang saling kerja kelompok dan seterusnya. Akan cenderung mutu layanan administrasi. Kalau layanannya sudah masuk administrasi. Kalau layanan dan layanan pabrik. Nah ini aliran yang tidak sesuai atau bahasa saya aliran ya. Karena apa? Administrasi bermakna layanan itu kurang tepat. Contoh ya, saya mau ke kelurahan zaman dulu. Mau apa? Yang ngurus KTP. Setelah itu KTP itu ada kotak kecil, kotak kayak, mohon maaf ya istilahnya, kelentung untuk pegawainya. Ada tulisan biaya administrasi. Nah, ini sama. Layanan administrasi itu seperti surat dan sebagainya. Lebih baik jangan mutu layanan administrasi. Kalau kayak gitu ya pengelolaan administrasi di mana itu boleh, atau jenis-jenis layanan kurung buka kurung tutup layanan dalam bidang perkantoran. Nah kayak gitu benar. Tapi kalau administrasi jangan, nanti Anda kuliah S2 malah jadi tenaga administrasi. Mohon maaf ya, misalnya kalau di bank ya tenaga administrasi yang dimaksud itu adalah mungkin itu yang ngitung uang dan sebagainya. Padahal mata kuliah ini lebih cenderung mengutamakan Anda besok menjadi manajer, seorang yang membuat keputusan, seorang yang mengatur, atau administrator, atau Anda seorang rektor, atau seorang kepala sekolah. Itu lulusan mata kuliah ini, bukan melayani, kayak gitu. Melayani dalam artian yang sifatnya administrasi. Kemudian, digitalisasi pendidikan melalui pemanfaatan informasi, sip lah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, pengelolaan sekolah. Ini tidak apa-apa. Ini kategorinya alirannya manajemen perkantoran. Tidak apa-apa. Benar ini. Kalimatnya efisiensi, ada pengelolaan. Nah, kayak gitu ya. Kalau yang ini administrasi pendidikan dalam, nah ini yang benar. Administrasi pendidikan dalam artian yang luas. Bukan yang administrasi layanan kayak gini. Administrasi pendidikan di sini mungkin ada yang mengatur tentang sarana prasarana administrasi pendidikan. Ada yang mengatur kurikulum, ada yang mengatur pegawaian, ada yang mengatur humas dan seterusnya. Ini yang benar ini. Ini benar. Pengelolaan Instagram, sarana kehumasan. Nah, ini enggak usah. Ini kalau ini masuknya ke manajemen perkantoran. Dari sisi manajemen perkantoran, dari sisi apa informasi, atau bisa masuknya ke humas, ya unsur-unsur administrasi. Tapi yang dibahas bukan masalah Instagramnya. Kalau yang membahas Instagramnya ya salah. Tapi yang harus dibahas adalah humasnya, administrasi pendidikan kehumasan di sekolah itu benar. Nah, pengelolaan humas sekolah ya melalui Instagram. Tapi Instagram ini kelihatannya sudah mulai ketinggalan ya, kurang familiar. Judulnya itu yang benar ya. Jadi administrasi pendidikan kehumasan di sekolah, misalnya kayak melalui media sosial mungkin. Nah kayak gini tak jangan. Ya harus ada unsur administrasinya atau harus ada, maaf misalnya administrasinya dilarikan kemana atau manajemen keuangan, manajemen perkantorannya nyentuhnya ada di mana. Komunikasi humas ya tadi ya, nah ini humasnya benar, cuman menggiring ke manajemen humasnya atau administrasi yang unsurnya humasnya seperti apa, terlalu umum yang dua ini apalagi kearsipan benar, itu manajemen perkantoran, tapi kearsipan yang seperti apa, jangan membahas nanti arsip adalah dan seterusnya, itu nanti masuknya ke mata kuliah manajemen kearsipan. Ini juga sama, jadi benar, cuman terlalu umum. Ya, kualitas kinerja apalagi kalau ini malah menjauh. Kalau ini lebih cenderung kepada manajemen secara umum. Ya, jadi kalau saya contohkan yang benar-benar ini ya contoh ini benar. Maaf, ini ya efisiensi. Cuman kalimat efisiensi perlu dicek lagi kurang tepat. Satunya lagi mana tadi? Nah, digital ini ya. Yang tadi yang efisiensi ini yang perlu diperbaiki ini. Keamanan ini juga oke. Maksudnya manajemen perkantoran modern. Ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon yang belum tepat diperbaiki dulu karena menurut saya kurang sesuai ya. Kalau tidak kurang sesuai ya diperbaiki draftnya. Yang draft yang tadi itu.
Kalau belum mantap silakan diisi lagi, kalau sudah ya cukup gitu aja. Karena ini beberapa yang salah yang tidak banyak ya, tidak banyak. Artinya bisa yang benar lanjut saja. Kalau mau diskusi silakan diskusi, tulis dulu, baru nanti sampaikan ke saya atau berarti diisi yang masih ragu. Kalau enggak langsung aja kerjakan meet-nya, karena waktunya paling kurang 2 minggu lagi selesai dikumpulkan. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau memang waktunya slow, ada waktu, memang saya sudah di Semarang, ya baru kita nanti bisa diskusi mau tetap muka boleh, gitu aja. Tapi diperbagi dulu itunya, ya rangkanya, karena salah draftnya yang tadi calon draftnya, ya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya dari Surabaya. Nanti malam tidak ada pertemuan tatap maya dan tatap muka, tapi menyimak video aja dulu, ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.